Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Ahad, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang kedua dari kajian Syekhuna Nu'man Ibn Abdul Karim Al-Watr hafidhahullah dalam pembahasan kitab Syekh kami dan Syekhnya juga, kitab Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, dari judul kitab Hadihi Da'watuna wa Aqidatuna. Dan di sesi yang pertama telah disebutkan oleh Syekh di Muqaddimah. Wal'an, sekarang kita masuk kepada sesi yang kedua, maka dipersilahkan kepada Syekh hafizahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyus shalihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأولا نحمد الله تعالى الذي يسر لنا جميعا هذا اللقاء، ونسأل الله الإخلاص والقبول لنا جميعا، وسروري وفرحي عظيم بهذه الزيارة وهذا اللقاء، ونخبركم جميعا أننا نحبكم في الله، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها محبة خالصة لوجهه الكريم، نافعة لنا ولكم في الدنيا ويوم الدين. وخلاصة ما مر بنا في الدرس الماضي، أو تكتب ما مر؟ تفضل. ما أريد أشوف عليك. طيب، وخلاصة ما مر بنا في الدرس الماضي أن الله عز وجل أمر أنبياءه وأتباع أنبيائه أن يبينوا للناس دعوتهم وعقيدتهم وما فيها من الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، وما يترتب عليها من السلامة والنجاة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالله عز وجل أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يبين دعوته للناس وما يدعو إليه، وأنه يدعو على بصيرة، على علم، لا على جهل، يدعو على بصيرة، وأتباعه كذلك يدعون إلى الله عز وجل على بصيرة. وسبحان الله وما أنا من المشركين، أي أن الدعوة إلى التوحيد هي أصل الأصول وأهم الأشياء. وهكذا كل الأنبياء بيّنوا دعوتهم ووضحوها للناس، لأقوامهم، لأتباعهم، للمخالفين لهم، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. نعم. Bismillah. Maka Syekh memulai pelajarannya dengan bersyukur kepada Allah, dan dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, dan dia adalah wali-walinya bagi orang-orang yang saleh, dan dia juga bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam
Maka beliau menyebutkan amma ba'du. Yang pertama, maka Allah telah memudahkan kepada kita untuk bertemu bersama. Maka semoga Allah menjadikan pertemuan kita ikhlas untuk Allah Jalla wa'ala. Dan ketahuilah bahwa sururi wa farhi, kebahagiaanku dan kesenanganku pada ziarah pertemuan ini, dan kami mengabarkan kepada kalian semua bahwa Syekh mencintai kalian. Berkata Syekh, ana uhibbukum fillah. In English, I love you. Maka kami meminta kepada Allah agar Allah menjadikan percintaan ini dan kecintaan Syekh kepada kalian tadi berlandaskan dari motivasi just to Allah. Hanya kepada Allah, He is the one and only. Dan kecintaan yang ikhlas karena Allah tadi akan memberikan faedah di dunia dan di hari akhirat kelak. Maka Syekh sekarang ingin memberikan summary ataupun conclusion ataupun ikhtisar, rangkuman, intisari dari apa yang telah diberikan Syekh di pelajaran kemarin malam. Maka kesimpulan dari pelajaran yang lalu bahwa Allah Jalla wa'ala mengutus para nabi dan pengikut para nabi untuk menjelaskan kepada manusia dakwah, tauhid, dan akidah yang benar, dan apa-apa yang menyebabkan kebaikan dan keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia ataupun di hari akhirat. Dan apa-apa yang menyebabkan keselamatan baik di dunia ataupun di hari akhirat. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, hadihi sabili ad'u ilallah ala basirah. Aku dan juga orang-orang yang berdakwah kepadaku. Maka artinya, katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku dalam berdakwah. Jalan dari aku dan yang mengikuti aku. Maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada seluruh manusia bahwa dia berdakwah dan menyeru kepada Allah atas landasan knowledge, atas landasan ilmu, bukan di atas dakwah itu pada kebodohan. Maka pengikutnya pula dari para dai-dai seperti para sahabat, tabi'in, itba'u tabi'in dan kita juga harus berlandaskan kepada ilmu ala basirah. Dan makna wa ma'ana minal musyrikin, bahwa dari dakwah tauhid harus berlepas diri, al-bara'ah, dari orang-orang musyrik dan juga dari kemusyrikan yang ada. Maka semua para nabi menjelaskan jalan dakwahnya kepada seluruh manusia dengan gamblang dan dengan description kepada para pengikutnya dan kepada para musuh-musuh dakwahnya. Dengan menjelaskan penjelasan yang jelas. Sehingga setelah tersampaikan hujah, celakalah mereka orang-orang yang tidak mengikuti hujah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tafadhal ya Syekh. وإذا كان
أهل الدنيا من التجار إذا صنعوا سلعة ذكروا أوصافها ومحاسنها ليقبل الناس عليها، وهو أمر دنيوي لا يدخل الجنة ولا ينجي من النار. فكيف بدعوة إلى جنة عرضها السماوات والأرض؟ كيف بدعوة فيها عز الدنيا ونجاة الآخرة؟ كيف بدعوة هي دعوة الله ودعاتها هم أنبياء الله وورثتهم من الرجال والنساء؟ كيف لا تبين أوصافها ومحاسنها ويدفع ما يلقيه أعداؤها من الشبهات لتشويهها والتنفير عنها؟ ولذلك فإن شيخنا رحمه الله تعالى كما سبق لما رجع يدعو إلى التوحيد وإلى السنة وإلى العلم ما رجع يسفك الدماء ولا يهتك الأعراض ولا يأخذ الأموال. رماه أهل البدع والأهواء ورماه أهل الشر بأنه جاء لدين جديد وبأنه يكفر المسلمين وبأن عنده من التشدد والتزمت وبأنه لا يحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأمور أخرى. فاحتاج أن يبين دعوته تأسيا بالأنبياء وتأسيا بأتباع الأنبياء من العلماء الذين كتبوا في بيان عقيدتهم ودعوتهم ليكون الناس من ذلك على بينة وبصيرة. نعم. Kemudian Syekh mengatakan, hafizahullah, bahwa jika antum melihat kepada seorang pedagang yang menginginkan perdagangannya sukses, maka jika mereka membuat produk tertentu dari pabrik-pabrik ataupun menjual dari produk-produk tertentu, maka dia akan menjelaskan bagaimana produksi dari barang jualan tersebut dan sifat-sifatnya yang baik, agar para pelanggan dan orang-orang yang akan membeli tersebut memahami bagaimana keunggulan dari produk tersebut berbeda dengan produk yang lain. Maka ini adalah hanya perkara duniawi yang tidak menyebabkan masuk kepada surga dan tidak menyebabkan seseorang masuk kepada api neraka. Hanya sekedar bisnis, just business only. Maka bagaimana dengan dakwah yang mulia yang mengajak manusia kepada surga dan mencegah manusia dari api neraka? Maka ada kepadanya kemuliaan di dunia dan juga kemuliaan di hari akhirah di dalam permasalahan dakwah agama ini. Maka dakwah ini adalah dakwah untuk Allah. Maka dia adalah dakwah dari para nabi-nabi Allah yang mana diikuti oleh para pengikutnya baik dari laki-laki ataupun perempuan. Maka bagaimana di sini dakwah yang datang dari Allah dan menyebabkan keselamatan bagi pengikutnya dunia dan di hari akhirah untuk tidak menjelaskan kepada manusia. Kalau tadi seorang tajir yang mana dia hanya sekedar perkara duniawi menjelaskan produk unggulan ini kelebihannya dengan produk yang lalu bla bla bla, maka bagaimana dengan perkara yang menyelamatkan manusia dari api neraka dan juga menyebabkan seseorang masuk kepada surga dan mempunyai keutamaan pula di dunia.
Maka begitupun untuk kepentingan dakwah yang mulia ini juga ada di sana dari defense, dari syubhat-syubhat, agar manusia terbebas dari syubhat tersebut. Maka Syekh kami rahimahullah, seperti disebutkan di pelajaran yang lalu, di saat dia memulai dakwahnya dan dalam keadaan dimusuhi, maka Syekh tidak mengajak kepada penghalalan darah kepada mereka dan memburukkan reputasi-reputasi musuh dakwahnya, dan bahkan mencoba untuk membalas dengan merenggut nyawa-nyawa mereka. Maka Syekh disebutkan di dalam pelajaran yang lalu dari sifat-sifatnya yang 5 kami sebutkan, agar dijauhi dakwahnya bahwa Syekh berdakwah kepada pengkafiran dan juga jumud atau pemikirannya beku, dan juga Syekh tidak mencintai Ahlul Bait, Syekh membenci Ahlul Bait,